Ya anak-anak, selamat kita kembali bertemu dalam pelajaran agama. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam kelas agama. Mari Tuhan, Engkau Allah menolong setiap kami dalam mempelajari materi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran ibadah yang memuliakan Allah. Dalam Alkitab bacaan kita hari ini adalah dalam Yosua 24 ayat 14 dan Roma 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Pengertian ibadah yang kita ambil adalah yang secara umum, yaitu respon manusia atas segala yang dilakukan Allah kepada manusia. Dan ke dalam ibadah menurut perjanjian lama itu berarti melayani Allah ya. Kalau menurut perjanjian baru, ibadah itu adalah sikap hidup manusia yang menyembah kepada Allah. Bagian A, sekarang kita akan melihat tubuhku untuk melayani. Dan terdapat dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dan 1 Samuel 2 ayat 18. Di dalam situ dikatakan mereka melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah dalam Keluaran 3 ayat 18 dan 1 Tawarik 29 ayat 21. Perayaan-perayaan dan tempat-tempat ibadah. Bangsa Israel memiliki banyak perayaan, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Itu rutin mereka rayakan, rutin mereka adakan di dalam ibadah-ibadah mereka. Liturgi memuat pujian dan penyembahan, yaitu juga dalam pemberitaan firman Tuhan, kesaksian, doa-doa syafaat, dan persembahan. Jadi dalam liturgi itu memuat itu pujian, penyembahan, pemberian firman Tuhan, kesaksian, doa-doa syafaat, dan persembahan. B. Hidupku untuk menyembah Allah. Matius 15 ayat 9. Dalam perjanjian baru, ibadah berasal dari kata to worship, yaitu menyembah. Worship berasal dari kata word, worthy, dan skype atau sip, ibadah yang memiliki arti memberi penghargaan atau penghormatan kepada seseorang. Nah, manusia sebagai ciptaan Allah atau makhluk ciptaan Allah harus menghargai dan menghormati Allah sebagai pemilik kuasa dalam penciptaan. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu memiliki manfaat-manfaatnya ya. Yaitu manfaat ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah mempererat hubungan dengan Allah. Dengan beribadah kita menyadari dan mengakui Allah dekat dengan kita. Terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 25. Yang kedua, meningkatkan moralitas dan spiritualitas hidup seseorang yang melakukannya. Jadi kita memiliki moral yang bagus ya. Kita memiliki spiritualitas. Spirit kita, roh kita itu selalu mau menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, membuat manusia tetap bersekutu dan saling melayani dalam segala hal dalam Ibrani 10 ayat 25. Dan dikatakan jangan meninggalkan persekutuan. Ya, dalam persekutuan kita akan mengenal satu dengan yang lain, antar dengan sesama kita. Kita memiliki hubungan, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Dalam Yosua pasal 24 ayat 14, dikatakan moral adalah aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku dan cara berpikir. Jadi kita membutuhkan aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku kita ya, dengan cara berpikir dan cara bertindak. Itu supaya kita memiliki moral yang baik kepada sesama. Roma 12 ayat 6 sampai 7. Barang siapa yang melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka Allah akan mengaruniakan kemampuan yang berbeda-beda berdasarkan kasih-Nya yang sangat besar bagi manusia. Berarti Allah memberikan karunia-karunia ya. Karunia-karunia itu bisa karunia melayani, karunia menyembuhkan, dan segala macam karunia yang diberikan Allah. Nah, kalau kita memiliki karunia atau kemampuan tersebut, seharusnya dipergunakan untuk memperkenalkan Allah kepada sesama. Ya, kita harus bersaksi, kita harus bagaimana sikap, tingkah laku kehidupan kita menjadi saksi memperkenalkan Allah kepada sesama agar ibadah kita disebut menjadi ibadah yang benar di hadapan Allah.
Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat melakukan semua tugas-tugas yang diberikan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Pertemuan yang singkat, kiranya Engkau Allah Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pengertian secara luas kepada kami untuk mendalami setiap materi kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak-Mu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dalam mengerjakan aktivitas pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.